Hai Pips, balik lagi di channel kita apa namanya? Jemari. Cerita malam hari. Selalu ketawa di bagian intinya. Ya emang itu ini kita ya spesialisasinya. Jadi kali ini kita mau bahas apa? Hantu lagi ya tetap ya. Bener. Cuma Kita sekarang mau bahas bedanya kita nggak mendatangkan narasumber. Soalnya narasumbernya mau di malu dia kayaknya muncul di. Oh malu. Nah jadi gini, kita seperti yang aku bilang, kita kan mengangkat tema-tema cerita pengalaman mistis seseorang, cerita hantu dan sejenisnya. Nah cuma aku minta nih bantuan ke teman-temanku, ada nggak yang punya Cerita cerita-cerita serem yang bisa di-share mungkin. Nah kebetulan ini yang cerita, sebenarnya ceritanya lumayan serem ya. Sebenarnya nggak yang serem gimana gitu, serem tapi banget, menurut gue sih lumayan ya sih, cukup lumayan horor sih spooky sih. kalau dialami sendiri sih horor gitu. Nah tapi orangnya tuh nggak mau kita jadi narsum gini, jadi katanya udah lu aja yang cerita gitu katanya. Ya udah. Tapi kita udah dapat persetujuan nih untuk memberikan cerita ini. Ini mau langsung mulai aja. Boleh, langsung mulai aja ya. Tapi sebentar mau nanya dulu, ini bajunya apa sih? Ini jangan deh, nggak bagus. Ini Itu bukan red dash. bener. Zona merah, zona hati-hati. Apa tuh? Yaudah, langsung aja kita ya. Cari sendiri. Jadi gini, Gimana? ini sebenarnya masih temen satu kerjaan sih. Nah dia punya pengalaman yang menurut gue dari semua cerita ini paling, menurut gue ini serem banget sih. Jadi gue langsung ke ceritanya aja ya. Ini dari semua cerita maksudnya dia nyeritain beberapa cerita? Dia nyeritain beberapa cerita, cuma ini yang lumayan serem. Jadi dia teman gue ini tinggal di Bandung, di Bandung di perkampungan, salah satu perkampungan lah. Itu. Nah dia tinggal itu, ini kejadiannya waktu dia SD. Oh masih SD, kecil. Antara SD SMP lah. Jadi bapaknya itu pekerjaannya adalah pemandi jenazah ya, gitu. Nah itu terkenal di perkampungannya. Nah bapaknya ini maksudnya udah terkenal sebagai pemandi jenazah di kampungnya, nah paling itu karena terkenal lah. bener, karena itu perkampungan kecil, jadi ya satu-satunya dia. Ya gitu. pokoknya Jadi, tiap ada yang meninggal, ke teman kamu namanya siapa? Hendra. Oh Hendra. Nggak apa-apa dia bilang disebut nyarinya namanya. Bapaknya Hendra berarti ya. Bener. Nah terus kemudian gini, dia sebenarnya karena masih kecil, jadi dia juga nggak tahu deh, mungkin karena sibuk main dan lain-lain, jadi dia belum ngeh nih tentang apa pengalaman mengerikan ini tadinya. Nah dia dengar dari teman-temannya, bener ya, bokap lo katanya suka ada pengalaman mistis gitu. Mistis, pengalaman kayak apa ya gitu pengalamannya. Terus dia bilang iya, katanya ada yang suka ngetok-ngetok ya di kamar bokap lo, kalau misalnya ada yang meninggal, mungkin hantunya atau gimana. Nah itu dia dengar dari teman-temannya. Teman-temannya tahu dari gosip-gosip tetangga bergosip. Tetangga suka julid ya guys. Nah satu kali karena dia dengar cerita itu, jadi dia memutuskan apa iya ya gitu. Nah nggak taunya bener, jadi mungkin kebetulan dia terbangun malam hari gitu, dia mungkin ngambil minum atau ke toilet, tiba-tiba ada bunyi tek gitu, kayak ketokan di jendela, tok gitu. Nah terus kemudian dia memutuskan siapa ya gitu, diintip nggak ada siapa-siapa. Itu kayak jam berapa gitu? Jam 2 atau jam 3. Nah rupanya nggak lama ada telepon bahwa ada yang meninggal. Terus bapaknya ditelepon, bisa nggak datang ke rumah untuk mandiin jenazahnya segala macam, mengurus gitu. Nah terus kemudian dia nyambungin sendiri tuh, karena masih anak kecil kan, dia coba nyambungin apa itu, jangan-jangan yang diceritain teman-teman yang diceritain gitu. teman-temannya. Nah kemudian berlanjut ke setiap hari, emang bener gitu. Jadi misalkan ada yang meninggal, setiap ada ketokan gak lama terus ada yang meninggal. Itu kayak tiap hari, hampir tiap hari? Nggak setiap hari, tapi ada beberapa momen yang kayak gitu, dia nyocokin apa artinya bener ini gitu. Serem juga. Terus bener, sampai ini satu kali ada kejadian. Jadi di perkampungan itu ada satu preman. Ada satu preman lah, udah terkenal bajingan di situ. Jadi dia suka malakin anak-anak situ, tapi warga situ juga. Gitu. Jadi musuhnya juga banyak. Nah kemudian satu kali
meninggal, kecelakaan atau apa, dia meninggal. Tapi ini kejadiannya udah si temanku ini udah beda, dia udah SMA. Oke. Jadi rentan waktu mungkin ada yang ketok-ketokan. Nah ya. ini tapi yang dia bener-bener lihat sendiri. Dia lihat tapi dia nggak lihat mukanya ya. Nah jadi satu waktu malam dia habis nonton bola, terus tiba-tiba dia dengar ketokan di jendela. Ini selalu di jendela yang sama? Di jendela yang sama, dek 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 gitu. Terus dia keluar dong, dia keluar, dia lihat kayak ada orang ngetok, tapi dia takut-takut gitu ya. Cuma udah deh, mungkin ada tamunya bapaknya. Tapi dia lihat bapaknya keluar, ngobrol sama orang itu, Terus bukan kalau gitu, ini teman bapaknya. Dia tidur lagi. Nah rupanya tetangganya ada temennya dia juga seumuran. Terus dia bilang, bro, tahu nggak yang preman kemarin meninggal itu? Sumpah demi Tuhan gue nggak bohong. Itu gue lihat kayaknya kemarin ngetok rumah lo. Sekitar yang malam itu dia ngetok rumah lo gitu. Terus abis itu dia masih kayak percaya, masa sih orang kemarin emang sih dia ngetok tapi ngobrol sama bapaknya gitu. Akhirnya iya dia emang abis itu kayaknya masuk gitu, masuk ke dalam terus ya nggak tahu kayak bertamu gitu. Nah terus kemudian dia bilang, akhirnya dia memberanikan diri nanya dong ke bapaknya, Pak ini kemarin masa katanya katanya tetangga ada yang ini, si preman itu sebutlah si A itu datang terus dia ngomong si A datang terus ngomong sama bapak, mana mungkin itu kan kemarin tamunya bapak ya. Terus kata bapaknya, loh emang itu tamu saya, tapi itu emang bener si A gitu. Terus dia langsung kaget kan, dia mengharapkan jawabannya, oh enggak itu tamu bapak, mana ada kayak hantu bisa kayak gitu. Nggak taunya bener, kata bapaknya, loh iya itu emang si A. Terus kata si Hendra ini, loh ya gimana mungkin si A, orang udah meninggal si A. Si A kan udah meninggal, gimana bisa? Loh emang ya percaya nggak percaya, bapak itu setiap hari setiap ada yang meninggal emang ngetok, selalu didatengin. Terus mereka komunikasi, kalau mereka punya kesalahan mohon dimaafkan. Terus apa aja masalah di dunia itu suka dibicarain ke bapaknya. Kalau misalnya masih bisa diselesaikan, bapaknya coba selesaikan. Misalkan ada yang belum disampaikan ke anaknya gitu, bapaknya menyampaikan. Nah rupanya karena si Hendra nggak pernah nanya ke bapaknya nggak terbuka. Nah cuma karena waktu malam itu, momen itu dia lagi lihat dia cuma ngelihat sekelebat gitu. Terus masuklah si bayangan itu masuk. Nah dipikir ya nggak mungkin dong hantu masuk gitu, paling ini teman bapaknya. Dia nggak ngelanjutin lagi, dia tidur. Gitu. Nah karena temen yang ngeliat, dia bilang, loh kok si preman itu ngetok padahal udah meninggal, si tetangga ini kabur, diceritain. Gitu sih. Kalau gue sih takut sih kalau gue tanya misalnya ke bokap gue gitu, itu tamunya papa. Loh bukan, itu emang hantunya si A itu. Males banget sih. Gitu sih. Nah intinya ditanya sama bapaknya, si preman ini bilang apa? Pokoknya preman ini bilang ya kayak maafin selama ini udah berbuat salah, terus sampaikan maaf ke keluarganya. Gitu sih intinya. Sebenarnya simpel sih ceritanya, tapi menurut gue bener-bener kayak deket banget sama kehidupan kita sehari-hari kan. Terus kemunculannya juga sebenarnya ya artinya bayangin dong, selama ini dari SD sampai mungkin sampai bapaknya udah pensiun, mungkin berapa kali yang ngetok dan berapa kali yang bercerita ke bapaknya. Iya, lama-lama juga kayak biasa aja gitu. Ya ada apa? Gitu sih menurut gue ini mungkin nggak se-ekstrim cerita mbah gue kemarin yang sampai ada wujudnya kayak gitu. Tapi ini menurut gue reliable banget dong, ya. Wujudnya ada wujudnya, tapi cuma kan diceritain nggak, maksudnya wujudnya tuh masih orang kah atau biasa aja. Nah sejak saat kejadian itu Hendra jadi udah mulai terbiasa dan emang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi sebelum, pokoknya begitu ada yang ngetok, mereka pasti langsung ini udah siapa tahu nih ada yang meninggal. Gitu. Itu sih cerita singkat dari gue. Tapi emang itu sih ya yang gue tahu, maksudnya kalau ya suka nonton
horor-horor gitu kan, atau cari tahu. Emang katanya kalau yang kerja di rumah sakit atau gitu-gitu tuh lama-lama suka kayak kebiasa gitu loh. Bener. Dengar suara-suara apa, terus misalnya didatengin sama si mayatnya, ya itu kadang kayak komunikasi gitu doang. Jadi lama-lama mereka kayak biasa aja, bahkan malah kenapa, apa iya, kayak mau diturutin gitu loh. Tuh bener kayak gitu ya kayaknya. Ya, jadi Serem juga ya? Lumayan. Males juga sih gue kalau ngalamin beneran. Cuma mungkin kalau jadi bapaknya ya udah biasa kali ketemu kayak gitu-gitu ya. Kalau gue sih serem. Gitu. Ya Oke, wes. sekian kali Sekian kalau dulu dari kita kali ya. Kita lanjut lagi di next episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel kita. Terus kalau ada yang mau berbagi cerita Bener. hantu atau apapun mungkin yang serem-serem, boleh DM ke kita atau bisa komen juga di bawah ini atau WhatsApp juga bisa. Nomornya WhatsApp nomornya. ada di bawah, nanti baca aja. Comment down below. Gitu. Oke, gue Jessica Gua Alen. di channel apa? Jemari. Jerita. Malam hari dia nggak pernah tahu. Ah.